Bagaimana Mbak? Ada apa ini? Itu tadi Iya. saya tiba-tiba di WA urgent minta interview lagi. Terus saya tanya, tiba-tiba di WA urgent saya minta interview lagi. Terus saya tanya, loh, lah majikan kemarin bagaimana? Katanya belum konfirmasi. Akhirnya tadi kan mumpung ada bosnya, ayo interview. Saya bilang oke, ma'am. Terus langsung interview, ternyata cuma minta disapa. Terus tanya, kamu bisa bahasa kantorin enggak? Ya sedikit karena saya masih belajar di PT ini, saya bilang gitu. Jobnya sih satu rumah ada 5 orang, jaga anak 1 tahun, nenek, kakek sama dede singsang. Terus saya tanya lagi sama agennya, saya bilang gimana? Nanti telepon lagi apa tidak? Tadi majikan masih sibuk, nanti aja tunggu lagi. Ya udah, saya tunggu sampai sekarang. Gak apa-apa wes, belajar dulu di PT juga sama nunggu rekom ID juga toh, Mbak Yuli. Mending Nanti sampai kan persiapan di Indonesia dapat yang cocok daripada cepat-cepat berangkat terus habis itu nggak kerasan terus dipulangkan atau minta pulang, ya nggak? Mending sekarang kan lagian juga masih proses sampean itu masih panjang, kurang lebih 1 bulan untuk bisa proses rekam ID. Jadi nggak usah panik masalah majikan kayak gitu. Iya sedikit tadi agak kaget Mbak Yuli. Ya kan pertama ini tahu nyari majikan kok 2 kali di cancel. Saya ya tak naikkan tak turunkan hati saya, ternyata mungkin belum rezeki. Saya tak proses dulu, nanti kalau udah ready semua insya Allah kalau majikan minta cepet kan saya sudah bisa cepat. Yes, dokumen kan harus komplit. Iya insya Allah kan semua ini masih diproses, nanti nunggu ID rekom. Habis itu saya minta pasporan sama staf, saya ngejar terus Mbak Yuli ini. Karena saya kan juga numpang proses kan di situ. Terus saya bilang, Mas, ya kalau bisa kan saya udah UJK, katanya udah lulus. Terus apalagi yang kurang buat persyaratan ID rekom? Kan persyaratannya harus ada agent, kan saya udah bawa agent sendiri sama majikan sendiri. Kan kemarin saya bilang gitu Mbak Yuli. Terus dia bilang, oh iya Mbak, lupa saya. Ya jangan lupa Mas, saya itu ya juga cepat pengen dapat majikan dan pengen cepat kerja. Kalau sama lupa saya juga prosesnya lambat sama saya gitu. Bener. Saya itu semangat loh, saya di sini saya juga nggak bikin ulah tak bikin masalah. Saya juga belajar, saya juga manut, tapi ya Mas sendiri harus tanggung jawab gimana enaknya, sama-sama enak. Iya mbak gitu tapi emang katanya anak-anak sih. Tapi kan saya langsung ke stafnya kan enak loh. Saya nyusu gitu loh ngomong bahasa Jawanya. Soalnya yang proses sampean kan di Indonesia kan, biasa wong Indonesia kan lemot kayak gitu kan, makanya sampean harus ngejar. Kalau dari Hong Kong sampean nggak usah khawatir. Yang penting kalau sampean sudah proses pasporan itu udah ready sudah ready dokumen toh, berarti kita siap proses gitu aja. Oh iya. Ini nanti juga kalau telepon lagi ya saya angkat gitu, interview nanti walaupun di PT saya juga bisa izin interview dulu gitu. Karena orang PT kan nggak tahu tuh, saya tuh taunya saya udah ada majikan gitu kan. Nggak apa-apa, tenang aja. Orang sampean cuma proses. Sampean sudah dihandle sama saya itu aman, nggak ada masalah. Ya saya percaya Mbak Yuli. Nggak tahu, saya tuh tenang aja proses sama jenengan. Beda sama kemarin saya tuh kayak ragu gimana. Saya sekarang bahkan masuk PT pun saya sudah semakin tenang. Oh aku harus bisa bahasa. Jadi kalau ada majikan yang tanya Kantoni, saya tuh tahu maksudnya dan bisa jawab. Kayak tadi kan tanya Lai Juisung kamu bisa masak atau tidak gitu loh. Terus saya bilang siu saya bilang gitu. Oh iya gitu. Siu mau Yika Hok kan sedikit saya sekarang masih belajar gitu. Yika Hok kan? Iya saya campur bahasa Inggris tadi. Siu sedikit saya masih I still study. Oh iya gitu artinya. Hok kan. Nah sekarang di rumah berarti. Sekarang saya masih pulang soalnya suratnya kan kurang. Kemarin katanya surat nikah cuma fotokopi. Ya saya bawa fotokopi, ternyata minta yang asli semua.
Bahkan KTP pun saya diminta, tapi besok saya mau minta gimana ya, masa ke sana kemari nggak bawa KTP asli gitu loh, Mbak Yuli. Nanti kalau bisa kan jaminan lainnya kan sudah asli, khusus KTP lah. Nanti kayak kemarin ke Ponorogo nggak bawa KTP asli, cuma bawa KTP apa? Kok sampai ke Ponorogo Fotokopi. ngapain? Kemarin saya kan ujiannya di Ponorogo, Oh, Ponorogo. di asesor. Iya. Terus Terus Ponorogonya naik nanti apa? saya naik mobil sama anak tiga itu, yang 2 ex Hongkong, yang 1 non umur 40. Katanya juga lewat Mbak Yuli juga kok, saya tanya. Bujuki. Lewat Pak Sandro. Bujuki. Iya. Dari Indramayu Terus ya? saya dari Ngawi. Oh, Ngawi ya. Iya. Nekat ya umur 40. Iya, tapi ya soal belajarnya ya sama aja sih. Masa? Tapi kalau saya ngira 40 juga naik. Oh, 3 minggu di PT kemarin waktu ujian juga bisa nyaut walaupun sedikit-sedikit gitu. Langsung nyambung. Tapi ya langsung nyambung, cuman rada angel gitu. Ya namanya 40 kan rada angel gitu. Dari itu tuh, Mbak. Ketutup yang ketiga X itu tadi, yang 2 kan X Hongkong, terus yang 1 saya ditanyanya campur bahasa Inggris. Terus tak anggap semua bisa gitu ya. Alhamdulillah, Mem saya juga ingin cepat berangkat. Iya tak doain lancar gitu yang ujian sama saya itu. Oh, sekarang loh Mbak Yuli datang di PT hari Selasa. Saya belum belajar kan itu. Selasa sore kan saya nyampe. Selasa sore saya cuma dibilang, kamu mau istirahat apa langsung belajar? Ya saya ingin langsung belajar. Soalnya kan perjalanan juga nggak jauh. Saya juga pengen cepat belajar. Nah, saya cepat istirahat nanti. Oh iya, terus kemarin nih juga gitu, belajar itu kayak di rumah, nggak kayak PT-PT besar itu loh Mbak Yuli. Harus dituntut kamu harus cepat hafal gini, enggak. Santai ngono. Iya, praktek Loyanka itu ya, 3 hari itu praktek Loyanka. Ajar saya inisiatif. Saya tuh maunya yang bisa kayak bersih-bersih toilet itu gimana. Kan saya lupa inget tuh udah 13 tahun yang lalu. Terus jaga anak itu gimana, mandiin bayi itu gimana. Oh iya Mbak, lupa saya. Loh, gimana tuh besok saya tuh ujian. Terus ada bed covernya itu gimana. Terus nanti saya kalau ditanya bagaimana, saya tuh non loh di sini, saya non Hongkong. Oh iya. Jadi saya yang mau sampai guru itu saya sih ngoyok Mbak Yuli. Aku Waraono, saya sampai bilang gitu. Aku tuh pengen bisa, aku tuh pengen lancar prosesku. Lah nanti kalau saya ditelepon urgent, tanya kamu sudah biasa apa? Loh bisa, tapi 13 tahun yang lalu kan ya nggak enak. Itu kan lupa ingat. Bahkan masak pun itu saya nggak dipelajarin. Kamu delok itu loh, YouTube. Kok lihat YouTube paling nggak kan saya diberitahu, gini cara masak. Sama nerangkan aja lah guru, saya cuma ingin dengar. Nanti tak perkiraan sendiri deh di kepala aku, saya bilang gitu sampean. Jadi ya gurune setengah risih mungkin Mbak Yuli sama saya. Arek iki yo cek telung dino nang kene nyusu mungkin gitu. Saya wis tak ke santai aja, saya emang nuntutnya di situ nuntut ilmu. Lama-lama di PT kan saya juga nggak mau. Pengennya cepet bisa ya. Kalau yang lainnya tuh nggak berani Mbak Yuli. Jadi santai ikut aja. Ya 1 hari hafalan angka 1 sampai 10 ya sudah itu aja. Sampai 1 sampai 10 bisa toh? Bisa, hari juga alhamdulillah kan kemarin langsung ditanyain semuanya ya. 4 hari di PT. Apa? Uang? Nilai uang? Kalau nilai uang belum. Oh. Belum. Kapan-kapan belajar sama saya lah, Baru. video call. Iya, baru kemarin saya dikasih buku. Itu pun saya tuh ngoyok Mbak Yuli. Nah saya apa sih tak pelajari? Mau ditulis pun jenengan nggak kasih tulisan. Terus apa? Jaga Loyanka dari kemarin, jaga Loyanka aja prakteknya. Yo saya tahu itu jaga Loyanka, saya juga belum tahu. Tapi paling tidak ini loh bahannya yang saya pelajari mana. Oh iya Mbak, lupa. Tetap lupa. Astagfirullah, saya ini kok cerewet banget sih. Aku gitu sampean Mbak Yuli. Ya harus Enggak justice gitu loh Mbak Yuli. Karena aku pengennya tuh ya saset nang. Kamu harus hafalan ini loh berapa lembar. Kan saya ada PR. Saat nanti malam saya hafalan ini. Besok ditanyain ini. Berarti saya
random saya belajarnya. Kadang saya belajar sendiri ngerangkai kata, dikasih tahu lapar itu dongu, kalau haus itu ngosyam. Ya sudah gitu aja, tapi Haus saya apa? sendiri. Haus apa? Saya ngosyong samsoy. Saya mau minum. Itu. Ngosyong yamsoy. Kalau haus Iya, itu ngosyong. kenho itu haus. Oh, kenho. Ya. Iya. Kalau Saya perlu saya belajar sama jenengan ya Mbak Yuli. saya mau minum air, ngosyong yamsoy gitu. Tapi kalau haus, kenho, ngoho, kenho. Saya sangat haus. Kayak gitu. Ngoho, kenho. Saya sangat haus. Yam soy. Saya mau minum air gitu. Iya. Masih panjang akeh pelajaran sampean, tapi ya nggak apa-apa. Mbak Yuli, kalau dibandingkan guru saya yang dulu-dulu itu kayaknya guru dulu tuh kamu harus bisa, itu terlalu santai. Bahkan berhitung pun yang di situ 4 bulan loh. Miss Yu berhitung 1 sampai 200 loh, banyak yang salah. 4 bulan di situ loh. Apalagi saya yang masih 2 hari kan, haho gitu saya di situ. Belajarnya sudah apa aja? Nyampe mana aja belajarnya? Hari, tanggal, terus atas bawah, terus sama itu utara selatan, terus sama buah ada sedikit lah, buah kayak apa itu daichi gitu, anggur, ya 1-2, terus sayuran, lamkwa labu, loba itu. Ya dikit-dikit gitu. Itu saya pun loh cari inisiatif sendiri. Anak ngomong saya tulis, belum dikasih buku. Baru kemarin saya mau pulang terus dikasih. Kalau jam belum juga? Jam belum. Ya cuman kemarin ada anak yang dikasih pertanyaan gitu jam 7 itu pencun apa? Jam 7 apa itu? Jam 7 tepat? Jam 7 apa? siang. Jam 7 tepat. 7 itu enggak ada siang. 07.00. Pagi. Iya, 7 pencung. 7 itu enggak ada siang. Adanya pagi sama malam, ya toh? Iya, pencung. Itu pun saya tahunya dari anak hafalan itu. Bukan fencung. Kalau jam 7 tepat itu cat tim cung. Jam itu tim, waktu itu tim. Cat. Iya. Nah, kalau jam 6 ya lo tim cung. Kalau jam 5 tim cung. Kalau lebih 30 pun atau lebih 15 pun kocung. Sap tim pun. Sap tim pun berarti 10.30. Sap tim pun 10.30. Kalau 9.30 berarti kau tim pun. Tinggal pagi apa malam. Kalau pagi ci dao jo kau tim pun. Gitu. Kalau malam ye manha kau tim pun. Gitu. Kalau malam kan Yeman. Biasanya kalau Hongkong itu ngobrolnya dikasih itu penambahan aja sih. Kalau cuma Yeman kau timpun tuh hoye itu boleh. Gitu. Oh iya. Nanti tak tulis Saman boleh tanya sama saya kalau ingin belajar apa kayak gitu. Saman boleh tanya sama saya. Nanti kalau pas saya longgar saya telepon kayak gitu. Saman pengen belajarnya di mana kayak gitu kan. Contoh kayak sayuran kayak gitu kan. Ya mungkin sayuran kacang panjang itu opo kayak gitu kan. Tahu kok kayak gitu. Macam-macam sayuran. Kalau kangkung ongcoy. Ongcoy kayak gitu. Kalau sawi ya choy sam. Kalau sawi putih ya pak choy. Kalau sawi putih aku tuh gini loh, Mbak Yuli mau WA tuh kan jenengan repot. Terus nanti
ganggu apa enggak, tapi kan bisa nih WA kan waktu sehabis belajar malam itu loh. Kalau malam kan belajar sendiri, nah itu mau tanya ke teman pun nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Kebanyakan kan non di situ dan masih 1 bulan 2 bulan terus cara belajarnya sesantai itu gitu. Sampean ada Zoom nggak? Zoom, install Zoom. Tahu nanti tak install nanti. Nah, sampean install aplikasi Zoom ya. Biasanya kita setiap hari Senin malam itu ada Zoom bersama, belajar bersama bahasa Kantonis. Oh iya nanti tak install nanti. Nah, itu sampean install, nanti sampean ikut belajar. Biasanya kan malam, waktu teman-teman istirahat Hongkong sekitar jam 10, Indonesia paling sekitar jam 9 kan. Itu nanti dipandu sama Mbok Diana. Mbok Diana yang akan untuk jadi moderatornya untuk belajar bahasa Kantonis. Jadi kayak warna, terus sayuran, atau sampean ingin tanya apa aja, itu kan nyampe 2 jam nanti belajar online. Bareng-bareng nanti bisa belajar bareng-bareng. Iya. Yang penting ada wifi kuat kayak gitu kan nyambung gitu. Kalau wifi-nya di asrama tuh setengah-setengah ya? Setengah-setengah sharing. Iya. Kadang nyambung, kadang tidak. Kadang nyambung, kadang enggak. Oh, ya pokoknya nyambung aja dulu lah. Yang besok bisa belajar bareng. Jadi sampai catet, pengen belajarnya apa? Kalau saran saya, pemula itu yang sampean dasar-dasarnya yang sampean harus tahu itu jam. 1, 2, uang, mata uang. Karena kan kita perlu belanja kan. Jadi kita harus tahu kayak gitu mata uang, kayak gitu kan. Jadi mulai dari 1 hoci, 2 hoci, $1, $2, $5, $3, $10, $20, $50, $100, $500, 500, 1000 sampai gaji kita 4.730 kayak gitu. Itu kita harus tahu dasar-dasarnya kayak gitu. Terus habis itu masalah kayak perabot dapur, bumbu-bumbu dapur, kecap asin, saus tiram, gula, garam, itu sampai juga harus tahu karena kan itu dasar. Terus habis itu kayak masalah nyuci baju yang berwarna dan yang hitam itu kan harus dipisah biar enggak warnanya pudar gitu kan itu. Jadi kan belajarnya dalam bentuk bahasa Kantonis itu kan dasar. Kalau lainnya kan nanti bisa berjalannya waktu gitu. Iya. Makanya mumpung masih ada kesempatan sampean harus mengejar. Ingin bisanya di mana? Sampean tanya juga nanti boleh. Pengennya di mana? Apa aja yang mungkin harus dipelajari di Hongkong kayak gitu kan itu nggak apa-apa. Oh ya. Berarti ambil dasar-dasarnya itu aja dulu Mbak Yuli. Iya, dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya. Pokoknya perabot dapur itu pasti sampean harus penting tahu karena itu kan kebutuhan sampean setiap hari kayak gitu kan. Sehari-hari ya. Sotel, sama wajan, itu sayur. Nah, sayur. Wajan wok. Ya, wok. Wok, ya wok. Wokjan, sotel kayak gitu kan. Dikit-dikit Mbak Yulia kemarin itu kan ya tahunya anak-anak hafalan itu tak dengerin. Terus aku tak artinya apa Mbak? Nek wo iku wajan. Oh iya. Lah sampean kok gak dikei buku to Mbak? Enggak. Jadi bukunya anak-anak itu nek malam kan pada ditaruh kan istirahat HP-HPan ya itu aku tak pinjem bukunya. Oh iya. Tak baca dikit-dikit terus kemarin udah dikasih buku alhamdulillah terus ini kan masih pulang. Terus nanti hafalan dikit-dikit lagi. Kan ini saya di rumah kasihan. Ya, nanti kalau pulang besok kembali lagi. Ya, usahakan nanti kan sampai paling tidak 2 minggu lagi selesai semuanya kayak gitu kan. Nanti kalau aku pulang sampai bisa belajar di tempat saya sama saya kayak gitu kan. Nanti kan aku juga ada beberapa yang mungkin niat kepengen ke Hongkong jadi di training dulu masalah bahasa. Kalau dia sanggup mampu mau belajar otomatis kan uteknya sanggup nggak untuk belajar kayak gitu. Kalau uteknya sanggup mau belajar otomatis kan niat toh Mbak kayak gitu. Tapi belum belajar aja terus nggak mampu berarti kan udah nggak niat karena memang kita di Hongkong itu harus benar dituntut bahasa Kantonis kayak gitu. Nggak harus pinter, yang penting kan dasar-dasarnya paham, tahu kayak gitu loh. Itu kan keuntungan kita kalau udah nyampe Hongkong supaya tidak susah
kita sendiri biar nggak susah kayak gitu loh, karena adaptasinya sama orang Hong Kong kayak gitu ya nggak. Iya. Jadi prosesnya sampai kalau udah pasporan kan kita udah tenang, tinggal proses saja. Terus sampainya Iya. tinggal nanti Fokus belajar. ke rumah saya untuk belajar kayak gitu kan. Itu. Iya. Apa itu nggak apa-apa ya saya ngejar terus sama stafnya? Ya harus dikejar no. Orang sampai niatnya mergawe kok. Niat kerja ya harus dikejar. Kalau kita soalnya kan yang lainnya tuh bulan, 4 bulan loh belum ID Rekom, Mbak Yuli. Itu kan makanya harus dikejar aja. Pak iki piye majikaku njaluk cepet nanti cepet no ngono. Ya, soalnya lemot Indonesia itu. Iya. Harus Iya, menjemput kalau gitu kan saya nggak salah ngejar, tak kejar terus saya. Iya, soalnya kan kemarin bilang gini, Mbak, sama nih ku tundang iso bahasa lu. Iya, saya tuh juga mau belajar bahasa Bu. Dan saya buat apa kesini kalau saya nggak belajar bahasa? Iya, sama saya itu mau ikut ujian. Iya Bu, saya siap. Tenang toh. Iya, insya Allah saya siap. Kalau bisa tuh kamu tuh stay di PT aja biar rame PT-nya. Ini malah disuruh fokus gerak jalan loh Mbak Yuli. Saya juga bingung toh. Enggak di PT ini loh. Buat gerak jalan tanggal 12 nanti. Dan enggak fokus belajar. Terus aku ya juga ikut gitu. Enggak, pokoknya sampean kejar. Aku secepatnya untuk dibikinin ID Rekom dan pasporan, soalnya agenku ngejar untuk proses gitu aja. Sampean bilang kok gitu. Gerak jalan is okay. Itu memang kegiatan kayak gitu kan, tapi paling tidak prosesnya tetap jalan gitu. Proses saya tetap saya juga gitu, nggak apa-apa Mbak. Gurunya tuh malah fokusnya ke gerak jalan, masa anak-anak nggak tiap hari nggak diajarin terus disuruh latihan gerak jalan sampai siang istirahat kembali lagi jam 2 terus jam 4 istirahat terus 2 jam itu lo belajar apa, terus sementara malam sudah nggak ada pelajaran, belajar sendiri-sendiri. Kalau satu tersesat kan tersesat semua Mbak Yuli, nggak ada yang benerin. Terus nanti saya sering-sering WA jenengan aja lah, nek tanya-tanya tentang bahasa itu loh Mbak Yuli. Boleh, pokoknya kan sampean WA saja. Balasnya nggak. Kalau saya nanti nggak balas, berarti saya masih agak sibuk kayak gitu kan. Saya pasti balas. Mungkin pagi baru bisa balas telepon atau malam. Kalau malam aku kadang sekitar jam 11 Hongkong, paling sekitar jam setengah 10 Indonesia. Aku baru agak free kayak gitu kan. Itu jadi nggak ada masalah, sama WA aja. Kalau seandainya saya nggak balas atau telat responnya, berarti kan saya konsennya belum kesampaian gitu. Iya. Kalau tadi kan saya makanya telepon jenengan tolak, masih sibuk, makanya saya ke belakang dulu bentar, terus jenengan telepon niku saya live ya tadi soalnya. Iya, saya belum lihat live jenengan balas ini hari. Masih sibuk. Iya. Ibu sama ya itu suami. Ibu sama anak juga nyiapin berkas yang kurang sama yang buat besok itu mau ke PT kebutuhan nih. Ya. Pokoknya ya kalau anak tidur ya. Iya, pokoknya sampean harus selalu berjuang, semangat, jangan putus asa. Kalau nyampe Hongkong pokoknya nyambut gawe, adaptasi harus bisa kayak gitu, jangan manja, jangan ngeluh kayak gitu ya. Oke? Belajar dulu. Iya Mbak Yuli. Oke, terima kasih. Yuk, selamat malam. Bye-bye. Bye-bye Mbak Yuli. Oke, teman-teman ya. Nah, ini ex Singapura, tapi mbaknya masih mau tempo sliro, mau belajar. Karena kan ini Hong Kong, jadi mau nggak mau walaupun kita sudah bisa bahasa Inggris, jadi kita juga harus tetap belajar bahasa Kantonis. Mbaknya ini manut ya Mbak ya, dari segi bahasa manut ya, mau belajar kayak gitu. Jadi mudah-mudahan mbaknya bisa prosesnya lancar, dapat majikan cocok, nyampe ke Hong Kong dan bisa menikmati Jin Hong Kong yang sangat menggiurkan. Sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.